Halo semuanya, balik lagi sama gue Amin di YouTube channel gue, Amin Way Daily. Dan kali ini lu lagi nontonin segmen gue yang namanya Keluarin Aja Dulu. Yaitu segmen di mana gue bakal monolog dan gue bakal ngebahas isu-isu atau hal-hal yang lagi rame dan berkembang di internet maupun di masyarakat. Hal ini merupakan opini gue pribadi, pendapat gue pribadi, hal-hal yang gue keselin dan gue rasakan pengen gue keluarin aja dulu. Dan untuk episode kali ini gue pengen ngomongin tentang SPBU swasta yang lagi pada kosong stok BBM-nya. Dan ini bermula kayaknya pas awal-awal atau mulai pertengahan September tahun 2025, ya mana awalnya gue pengen ngisi bensin pagi-pagi ya, gue berangkat kerja, terus gue pengen ngisi bensin, awalnya di kantor gue tuh deket sama pom bensin BP. Gue pas ngisi bensin, tiba-tiba, mas bensinnya kosong. Ya udah, gue mikirnya mungkin emang kosong karena mobil tangki BBM-nya belum datang. Ya udah deh, akhirnya gue pulang kerja aja deh gue ngisinya. Pas sorenya pulang kerja gue datang lagi, loh, kok masih kosong? Terus gue mikir, loh kenapa kok tumben kosong? Gue nggak gimana-gimana lah, mungkin ya karena mungkin ada keterlambatan atau apa, gue nggak begitu notice waktu itu. Akhirnya selang seminggu kemudian, pas gue ke BP lagi, ke SPBU swasta lagi, loh masih kosong. Nah akhirnya, di situ gue mulai curiga, kok pada kosong ya, kenapa gitu. Dan gue lihat Instagram, TikTok, gue lihat sosial media, ternyata emang BBM atau SPBU swasta lagi pada kosong stoknya dan habis. Barulah dari situ gue mulai ngerasa kayaknya ada something yang aneh gitu. Tumben banget nih SPBU swasta pada habis semua. Gue mikirnya pasti ada hubungannya sama Pertamina. Dan ternyata bener aja, karena ternyata stok BBM atau stok BBM, gue ngomong 2 kali, stok 3 kali, stok BBM SPBU swasta itu pada habis. Dan sudah nggak punya kuota impor lagi untuk tahun 2025 karena importnya sudah habis kuotanya. Jadi SPBU swasta nggak punya bahan baku lagi buat diolah, akhirnya mereka pada kosong. Dan kalau lu lihat di sosmed, mungkin Shell yang banyak ya, Shell itu cukup kreatif ya SPBU-nya atau manajemennya, yang mana para petugas SPBU-nya malah mereka jualan kopi, jualan minuman, terus jualan lain-lain lah, karena dagangan BBM-nya udah habis, nggak jualan bensin dia, akhirnya mereka jualan yang lain. Kan ada minimarketnya, di Shell tuh kayak ada minimarketnya gitu, Shell apa gitu, jualan oli, jualan kopi, dan lain-lain. Yang mana gue ngeliatnya kayak, di sisi lain memang unik, tapi di sisi lain kayak, dalam tanda kutip, mengenaskan gitu, ironi gitu. Nah, karena kuota BBM-nya habis, karena kuota impornya habis perusahaan swasta atau SPBU swasta ini, dan Menteri SDM Pak Bahlil bilang bahwa kalau lu pengen butuh BBM atau bahan baku untuk BBM, lu beli aja dari Pertamina. Kalau enggak, lu importnya via Pertamina. Yang mana lagi dan lagi, kayaknya gue ngerasanya, kita mungkin bahas ke belakang dulu ya, kenapa BBM-nya stoknya bisa habis dan belum sampai akhir tahun, belum tahun 2026 stoknya udah habis. Kira-kira kenapa ya? Gue coba memberikan apa ya yang gue paham, hal-hal yang gue pahami. Kalau menurut gue, kelangkaan SPBU swasta ini terjadi karena tempo hari lalu Pertamina kan blunder ya. Mereka mengoplos BBM, gampangnya bahasnya mengoplos, kan ada korupsi besar-besaran terjadi di Pertamina kan secara internal, tapi pas di lapangan juga terjadi pengoplosan yang mana BBM Pertamax malah isinya Pertalite, atau malah secara kualitasnya Pertalite gitu lah ya. Lu udah paham semua kan? Jadi gue ngerasanya tuh ada shifting di mana masyarakat nggak percaya lagi sama Pertamina, mereka jadi trust issue, mereka ngerasanya, jadi selama ini gue isi bensin yang diisi Pertalite dong, gue isi mahal-mahal, gue ngerasa gue keren karena gue gak pakai subsidi, gue pakai Pertamax, tapi ternyata isinya Pertalite juga, subsidi juga. Akhirnya karena masyarakat yang resah, karena masyarakat yang merasa dibodohi dan diperdaya, akhirnya mereka nggak percaya lagi sama Pertamina. Mereka akhirnya pindah ke SPBU swasta kayak Shell, Vivo, BP, dan teman-temannya. Karena permintaan terhadap BBM SPBU swasta ini makin banyak, makin tinggi dari masyarakat, akhirnya stoknya yang dikalkulasi sejak awal miss. Padahal sudah dikasih kuota impor 10% lebih banyak daripada tahun kemarin, tapi tetap miss karena memang terlalu banyak nih yang butuh.
karena shifting dari Pertamina yang dulunya sering isi Pertamina, Pertamax dan teman-temannya, sekarang pindah nih ke SPBU swasta, jadi makin banyak pemasukannya atau makin banyak BBM yang terjual. Akhirnya belum sampai akhir tahun, baru bulan Septemberan, masih ada 3 bulanan lagi, udah habis nih BBM-nya nih, dan mereka nggak punya kuota impor lagi, yang mana kayaknya selama 3 bulan ini sih gue berharap sih semoga sih jangan tutup, karena selama ini gue senang banget ngisi di BP sama di Shell ya, karena memang dekat dari kantor gue suka banget ngisi di sana. Karena ini gue personal ya, karena yang pertama pelayanannya bagus, gue ngerasanya BBM-nya juga gue pakainya enak, terus bisa QRIS-nya gampang, karena yang gue pernah isi di Pertamina di beberapa tempat nggak bisa QRIS, ribet, debit harus 50.000, gue ngerasa kayak tidak dapat pelayanan yang maksimal gue ngerasanya. Tapi gue ketika pakai BBM atau SPBU swasta, gue ngerasanya secara kualitas bagus, secara pelayanan juga bagus, jadi gue seneng ngisi di sana. Gue sih nggak berharap mereka sampai tutup ya. Ya mau nggak mau 3 bulan terakhir ini sih mau nggak mau harusnya mereka menyetujui ya, mereka bakal impor BBM murni dari via Pertamina. Jadi tuh mereka nggak beli dari Pertamina ya, yang gue baca tuh, jadi mereka tuh nggak beli BBM dari Pertamina. Jadi tuh Shell sama Vivo tuh isinya bukan Pertalite Pertamax, bukan. Mereka tuh cuma beli bahan bakarnya doang. Yang mana izin importnya via Pertamina. Dikirim dari negara minyak mana sih? Amerika kali ya? Qatar kali ya? Atau Timur Tengah anggaplah. Misalnya dari Timur Tengah nih dikirim bahan baku BBM sampai ke Pertamina. Di Pertamina dijual lagi ke SPBU swasta. Karena SPBU swasta udah nggak ada kuota lagi kan. Yang mana mengakibatkan mungkin untuk 3 bulan terakhir ini, karena bensinnya dari Pertamina dan ada pihak ketiga, kayaknya harganya bakal lebih mahal. Karena kan Pertamina pasti ngambil cuan dong dari jasa dari jasa importnya ini kan. Nggak semerta-merta pakai harga belinya kan. Karena kalau pakai harga beli hitungannya kerja bakti, bukan bisnis. Kan ini kan antara bisnis ya. Setelah gue telusuri, kenapa sih harus via Pertamina? Kenapa nggak dikasih tambahan impor, tambahan kuota impor untuk SPBU swasta? Pak Bahlil sih bilangnya bahwa ini adalah sumber daya alam yang cukup krusial. Jadi negara perlu mengamankan agar sumber daya ini tidak disalahgunakan atau harganya tidak awur-awuran lah gitu, kurang lebihnya. Ya sebenarnya gue juga nggak begitu paham secara makroekonominya gimana ya kayak gini ya. Tapi sih gue ngerasanya sebagai masyarakat aja, gue ngomong sebagai masyarakat, apapun yang berhubungan sama BUMN, kayaknya gue ngerasanya trust issue gitu. Karena BUMN tuh kayaknya nggak bener-bener bisnis dan nggak bener-bener untuk memberikan dampak kepada masyarakat gitu, atau mengelola sumber daya dengan baik, terus membagikannya atau menjual produknya secara baik kepada masyarakat. Gue ngerasa itu BUMN tuh kayak kayak gue ngerasa masih trust issue gitu karena Pertamina kemarin. Jadi kayaknya butuh waktu buat memulihkan kembali rasa curiga, rasa nggak percaya gitu-gitu kepada BUMN termasuk Pertamina ya. Jadi gue ngerasanya kayak agak menyayangkan sih. Tapi ya mau nggak mau, gue rasa pihak swasta juga nggak punya pilihan sih. Ketimbang lu mau bener-bener cabut dari Indonesia, kayaknya itu terlalu berat ya. Karena banyak karyawan dari PHK, akan banyak terjadi PHK massal. Terus hasil-hasil peninggalannya pun jadi pasti dijual rugi dan segala macam. Gue nggak ngerasa itu adalah hal yang bagus, hal yang ideal, yang optimal buat para SPBU swasta ya. Gue ngerasa sih mungkin nantinya akan beli ke Pertamina mau nggak mau selama 3 bulan ini sampai akhir Desember 2025, sampai akhir tahun maksud gue. Dan mungkin nanti harganya akan sedikit lebih mahal daripada sebelum-sebelumnya, mungkin naik 300-500 perak daripada sebelumnya, dan nanti ketika 2026 akan ada adjustment harga lagi yang normal karena kuotanya mungkin nanti akan disesuaikan untuk tahun tersebut. Gua sih nggak pengen SPBU swasta cabut dari Indonesia,
karena gue ngerasa gue seneng gue ngisi bensin di Shell, seneng gue ngisi oli di Shell, karena gue selama ini ngisi olinya di Shell. Kadang mampir dulu isi oli, diisiin sama abangnya, abis itu dimarahin dikit karena olinya kering. Pasti ini olinya kering. Harusnya sebulan sekali, 2 bulan sekali maksimal, karena gue kadang ngisinya lupa-lupaan gitu. Abis dimarahin, isi bensin. Kayak gue ngerasa seneng aja, gue ngerasa bagian, kayak gue ngerasa nyaman aja ngelakuin isi bensin di Shell dan segala macam gitu. Ya mungkin segitu aja dari gue. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Thank you and goodbye.